Siapa di sini yang suka film Jurassic Park? Nah, kita semua pasti pernah terpesona dengan gagasan hewan-hewan prasejarah hidup lagi di zaman kita. Bayangkan, melihat dinosaurus raksasa melintasi padang rumput atau mamut berbulu tebal berjalan di tengah hutan bersalju. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita benar-benar bisa menghidupkan hewan-hewan prasejarah ini? Selamat datang di Pop Trivia. Hari ini kita akan bertemu dengan hewan-hewan prasejarah yang ternyata masih hidup hingga sekarang. Siap-siap terkagum-kagum dengan mereka ya. Penasaran seperti apa seru dan uniknya? Tonton terus video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Pop Trivia untuk mendukung channel ini agar berkembang dan bisa terus menyajikan fakta-fakta dunia pengetahuan yang menarik untuk dikulik. Silicate. Pernah dengar ikan yang satu ini? Silicate adalah ikan yang sudah ada sejak sekitar 400 juta tahun yang lalu. Bayangin aja, mereka ini udah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus muncul. Dulu, para ilmuwan berpikir silicate udah punah sekitar 66 juta tahun yang lalu bareng sama dinosaurus. Tapi, dunia digemparkan pada tahun 1938 ketika seorang kurator museum di Afrika Selatan, Marjorie Courtney Latimer, nemuin ikan ini hidup-hidup di perairan dekat muara sungai Kalumna. Silicate suka banget tinggal di perairan dalam, biasanya di kedalaman sekitar 150 sampai 700 meter di bawah permukaan laut. Mereka lebih aktif di malam hari, jadi kayak makhluk nokturnal yang suka keluar pas gelap. Habitat favorit mereka adalah gua-gua di bawah laut, di mana mereka bisa bersembunyi dari predator dan menunggu mangsa dengan santai. Kepiting tapal kuda. Kepiting tapal kuda ini memang bentuknya agak nyeremin, tapi meskipun namanya ada unsur kepitingnya, sebenarnya hewan ini nggak ada hubungannya sama kepiting biasa. Mereka lebih dekat hubungannya sama laba-laba. Hewan ini udah ada sejak 450 juta tahun yang lalu. Bayangin, mereka udah ada jauh sebelum dinosaurus berkeliaran di bumi. Selama jutaan tahun, bentuk tubuh mereka nggak banyak berubah, makanya mereka sering disebut fosil hidup. Ini karena penampilan mereka yang mirip dengan fosil-fosil yang ditemukan dari zaman dahulu kala. Satu hal yang bikin kepiting tapal kuda benar-benar spesial adalah darah mereka yang berwarna biru. Bukan cuma keren dilihat, darah mereka punya zat yang sangat berguna di dunia medis, namanya Limulus amobicet lysate. LAL ini bisa mendeteksi bakteri berbahaya dengan cepat dan sangat akurat. Jadi, darah kepiting tapal kuda sering digunakan untuk memastikan alat-alat medis dan vaksin bebas dari kontaminasi bakteri. Hebat banget kan? Jangan skip video ini ya. Tonton sampai habis karena yang setelah ini benar-benar luar biasa. Nautilus. Nautilus adalah moluska laut yang bentuknya mirip cangkang spiral. Nautilus udah ada sejak sekitar 500 juta tahun yang lalu. Mereka adalah salah satu kelompok moluska yang paling tua di dunia. Bisa dibilang, mereka udah melihat berbagai perubahan di bumi, mulai dari zaman dinosaurus sampai sekarang. Bener-bener survivor sejati. Nautilus sering ditemukan di perairan dalam di sekitar Samudra Hindia dan Pasifik. Yang bikin mereka unik adalah kemampuan mereka untuk mengapung dan tenggelam dengan mengubah volume gas di dalam cangkangnya. Jadi kayak kapal selam mini deh. Salah satu hal yang bikin Nautilus bisa bertahan selama jutaan tahun adalah adaptasi unik mereka. Selain kemampuan mengatur kedalaman dengan cangkangnya, mereka juga punya tentakel-tentakel panjang tanpa penghisap yang sangat berguna untuk menangkap mangsa dan merasakan lingkungan sekitar. Mata mereka nggak terlalu bagus buat melihat,
Tapi mereka sangat peka terhadap cahaya dan gerakan, jadi tetap efektif buat berburu di kegelapan. Tuatara. Mungkin hewan ini belum banyak dikenal, tapi tuatara adalah salah satu makhluk prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Tuatara udah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Bahkan, mereka hidup bareng-bareng sama dinosaurus. Mereka adalah salah satu reptil tertua yang masih bertahan hingga saat ini. Keren kan? Nama tuatara sendiri berasal dari bahasa Maori yang berarti punggung berduri, mengacu pada duri-duri kecil yang ada di punggung mereka. Tuatara hanya bisa ditemukan di Selandia Baru, terutama di pulau-pulau kecil yang bebas dari predator. Mereka lebih suka tinggal di liang-liang di tanah yang bisa mereka gali sendiri atau pinjam dari burung laut. Hewan ini lebih aktif di malam hari dan suka berburu serangga, cacing, dan bahkan anak burung kecil. Sturgeon. Sturgeons udah ada sejak 200 juta tahun yang lalu. Bayangin, mereka ini udah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus menguasai bumi. Sturgeon termasuk dalam kelompok ikan yang disebut Accipensheridae, dan mereka terkenal karena bentuk tubuh mereka yang unik dan ukurannya yang sangat besar. Beberapa spesies sturgeon bisa tumbuh hingga lebih dari 5 meter panjangnya dan beratnya mencapai lebih dari 900 kg. Wow, benar-benar raksasa kan? Sturgeon punya penampilan yang sangat khas dan gampang dikenali. Tubuh mereka memanjang dengan piringan-piringan tulang yang keras di sepanjang punggung dan sisi tubuh mereka. Mulut mereka terletak di bagian bawah kepala dan dilengkapi dengan kumis-kumis yang membantu mereka mendeteksi makanan di dasar sungai atau danau. Sturgeon juga punya ekor yang mirip sama hiu yang bikin mereka jadi perenang yang handal. Satu hal yang bikin sturgeon sangat terkenal adalah telurnya yang dikenal sebagai kaviar. Kaviar adalah salah satu makanan paling mahal di dunia, yang berasal dari beberapa spesies sturgeon seperti beluga, sevruga, dan osetra. Proses panen kaviar cukup rumit dan butuh waktu lama, karena sturgeon baru mencapai kematangan seksual setelah 15-20 tahun. Makanya kaviar harganya bisa sangat mahal. Itu tadi beberapa hewan prasejarah yang masih hidup hingga saat ini. Mereka udah melewati berbagai perubahan iklim, bencana alam, dan evolusi yang panjang. Jadi lain kali kalau kamu lihat hewan-hewan ini, ingat bahwa mereka adalah bagian dari sejarah panjang bumi kita. Mereka adalah bukti hidup bahwa alam punya cara tersendiri untuk bertahan dan beradaptasi. Terima kasih sudah menemani Pop Trivia hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.